Halo semuanya, kembali lagi bersama Cokromet. Di video kali ini saya akan membahas bab fungsi bagian keempat, yaitu fungsi inverse. Dalam pembahasan fungsi inverse ini ada beberapa hal yang akan saya jelaskan, yaitu definisi fungsi inverse, yang kedua cara menentukan fungsi inverse, dan yang ketiga atau terakhir adalah rumus fungsi inverse itu sendiri. Yang pertama dulu ya, definisi fungsi inverse. Nah, sebelumnya kita mungkin pernah mendengar kata antonim ya. Antonim itu artinya kan lawan kata. Misalkan panjang, lawannya adalah pendek. Ya kan? Kemudian tinggi, lawan katanya adalah rendah. Nah, jadi fungsi inverse ini merupakan kebalikannya, istilahnya antonimnya gitu kan. Nah, agar jelas, saya akan jelaskan konsepnya terlebih dahulu. Oke. Misalkan di sini ada sebuah mesin, biasa mesin ya. Fungsinya 2x dikurang 1. Ketika kita masukkan angka 3 ke dalam mesin ini, maka akan menghasilkan angka 5. Kemudian, ini ada mesin lagi. Bagaimana caranya supaya angka 5 ini bisa menghasilkan angka 3? Supaya balik lagi ke dalam inputnya. Ini kan output ya. Output. Ini input. Supaya outputnya ini bisa kembali lagi kepada inputnya. 2x dikurang 1. Ketika kita masukkan angka 5 ke dalam mesin yang mempunyai fungsi yang sama, akan menghasilkan angka 5 dikali 2, 10, 9 ya. Ternyata tidak. Lalu bagaimana caranya? Nah, caranya itu, si 2x dikurang 1 ini, fungsi dari 2x dikurang 1 ini kita harus inverse kan ya. Perlu kita tahu inverse itu lambangnya adalah f pangkat min 1x ya. Ini kita harus ingat simbol dari inverse ya. F min 1x itu sama dengan x tambah 1 dibagi 2. Caranya bagaimana nanti akan saya jelaskan ya. Misalkan ini ada mesin. Tadi inverse-nya masukkan fungsinya x ditambah 1 per 2. Kita lihat apakah 5-nya akan menghasilkan 3 ya. 5 kita masukkan ke dalam mesin ini. 5 ditambah 1 6. 6 dibagi 2 3. Jelas ya, maka akan menghasilkan angka 3. Sehingga fungsi yang ada di dalam ini, jika ingin menghasilkan input kembali, harus kita inverse-kan terlebih dahulu. Ngerti ya sampai sini? Jadi untuk istilahnya inverse itu ada sebuah fungsi ya. Jika A ini memetakan kepada B ya. Memetakan kepada B, f A sama dengan B. Maka inverse-nya itu adalah B-nya memetakan kepada A. F inverse B itu sama dengan A ya. Jelas ya. Jadi inverse itu merupakan kebalikannya istilahnya. Sehingga kita dapat pengertian fungsi inverse atau kebalikan adalah fungsi yang berkebalikan dari fungsi asalnya. Tapi ada syaratnya. Jika dan hanya jika fungsi tersebut memenuhi syarat fungsi. Nah, syarat fungsi sebelumnya saya sudah jelaskan. Jadi tidak perlu saya jelaskan lagi ya. Jelas ya? Fungsi yang berkebalikan dari fungsi asalnya. Contohnya tadi ini kan. Fungsi asalnya tadi 2x dikurang 1. Diinverse kan menjadi x ditambah 1 dibagi 2.
Nah, caranya bagaimana? Nanti akan saya jelaskan ya. Ngerti ya untuk sampai sini definisi fungsi inverse. Nah, kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan cara menentukan fungsi inverse ya. Jadi cara untuk menentukan fungsi inverse itu ada 3 langkah-langkahnya. Yang pertama, ubah bentuk fx sama dengan dia menjadi x sama dengan fy. Kemudian yang kedua, ubah nilai x menjadi f inverse x. Kemudian yang ketiga, ubah nilai y menjadi x ya. Mungkin kita akan merasa nggak mengerti ya kalau jika menghafal syarat-syaratnya saja. Makanya kurang afdol kalau nggak dikasih contoh soalnya ya. Makanya di sini saya kasih contoh soal biar mengerti. Misalkan fx sama dengan 2x ditambah 3. Tentukan f inverse-nya. Nah, caranya bagaimana? Saya akan jelaskan. Kita itu dulu ya, langkah-langkahnya. Ubah bentuk fx sama dengan y menjadi x sama dengan fy ya. Ya, ini kan artinya y sama dengan 2x ditambah 3 ya. Nah, ubah bentuknya menjadi x sama dengan titik-titik. Nah, caranya gimana? Ya, kita lihat y ke sini ya biar panjang. Angka 3-nya pindah ruaskan, dikurang 3 sama dengan 2x. Maka x sama dengan y dikurang 3 dibagi 2. Ngerti ya sampai sini? Pokoknya pertama-tama bentuk y sama dengannya kita ubah menjadi x sama dengan ya. Kemudian yang langkah kedua, ubah nilai x menjadi f inverse x. Nah, nilai x ini kita ubah ya. Jadi f inverse x sama dengan y dikurang 3 dibagi 2. Kemudian langkah yang ketiga, ubah nilai y menjadi x. Nah, ini kan y-nya ya. Nilai y-nya ini ubah menjadi x. F inverse x sama dengan x dikurang 3 dibagi 2. Nah ya, ngerti ya sampai sini? Jadi udah pada paham ya untuk dasarnya ya menentukan fungsi inverse. Yang penting dasarnya aja dulu. Untuk pengembangannya nanti gampang ya. Kemudian yang selanjutnya akan saya bahas adalah rumus fungsi inverse. Ini ada rumusnya ya, tabel. Kita lihat di sini ada fungsi asalnya jika diinverskan, ini rumusnya ya. Bentuknya ini tadi kan sebelumnya ax ditambah b. Nah, kalau untuk mencari inverse kita bisa langsung masukkan bentuknya x dikurang b dibagi a. Sebenarnya ini rumus fungsi inverse ini adalah cara cepat. Saya harap cara cepat ini dihafal. Karena kalau soalnya pilihan ganda atau PG, kalau kita menggunakan cara manual itu lumayan membutuhkan waktu yang agak lama kalau untuk menjawabnya. Tapi kalau menggunakan cara cepat, kita bisa efektif waktunya. Kecuali kalau soalnya esai. Kalau soalnya esai, ya harus pakai cara manual. Karena kalau esai dilihat itu prosesnya, bukan hasilnya ya. Makanya saya harap ini dihafal. Karena kalau PG, harus pakai cara cepat. Ya. Nah, sebelumnya kan bentuknya ini sudah pernah saya jelaskan ya sebelumnya. AX ditambah B udah. Makanya mulai dari 2, 3, 4, 5 yang akan saya jelaskan ya. Pertama yang kedua dulu. Misalkan ada sebuah fungsi fx sama dengan y sama dengan 2x dikurang 3 dibagi x ditambah 1. Tentukan f inverse x-nya ya. Nah, terlebih dahulu kita gunakan cara cepatnya. Cara cepat. Ada dua versi jadi ya. Cara cepat dan cara manual. Kalau cara cepatnya tinggal masukkan saja f inverse x berarti
sama dengan masukkan min X dikurang 3 dibagi X dikurang 2. Ya, langsung dimasukkan. Kemudian apabila kalau pakai cara manual, kita terlebih dahulu harus mengerti konsepnya ya. Misalkan tadi Y sama dengan 2X dikurang 3 dibagi X ditambah 1. Nah, ubah bentuk Y sama dengan titik-titiknya menjadi X sama dengan titik-titik. Berarti Y dikali X ditambah 1 sama dengan 2X dikurang 3. Kemudian YX ditambah Y sama dengan 2X dikurang 3. YX ditambah Y dikurang 2X sama dengan negatif 3. YX dikurang 2X sama dengan negatif 3 dikurang Y. X kali Y dikurang 2 sama dengan negatif 3 dikurang Y. X sama dengan negatif 3 dikurang Y dibagi Y kurang 2. Nah, X-nya kita ubah menjadi F inverse. F inverse X sama dengan negatif 3 dikurang X dibagi X dikurang 2. Atau juga bisa ditulis negatif X dikurang 3 dibagi X kurang 2. Nah, sama ya jawabannya. Ini dan ini. Nah, jadi kalau soalnya esai pakai cara manual. Kalau PG cara cepatnya aja lah biar gampang ya. Kemudian yang akan saya jelaskan adalah bagian ketiga ini ya. Tadi kan bagian kedua udah, bagian pertama sebelumnya juga sudah. Nah, bagian ketiga ini bentuknya adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Syaratnya A tidak sama dengan 0. Misalkan ada contoh soal yaitu fx sama dengan y sama dengan x kuadrat dikurang 3x ditambah 2. Maka tentukan nilai dari f inverse x ya. Terlebih dahulu kita gunakan cara cepat ya. Berarti tinggal masukkan saja f inverse x itu sama dengan 3 plus minus akar 9 dikurang 4 kali 2 dikurang x dibagi 2 ya, karena 2 nya 1 berarti 2 sama dengan 3 plus minus akar 1 ditambah 4x dibagi 2. Nah, ini hasilnya ya kalau pakai cara cepat. Lalu bagaimana kalau pakai cara manual? Cara manual seperti biasa ya, kan y sama dengan x kuadrat dikurang 3x ditambah 2. Y sama dengan titik-titiknya kita ubah menjadi x sama dengan titik-titik. Caranya y sama dengan, nah bentuk x kuadrat dikurang 3x ditambah 2 ini kita ubah bentuknya menjadi x dikurang 3 per 2 kuadrat kurang 1 per 4. Kenapa di sini x dikurang 3 per 2? Karena supaya menghasilkan angka negatif 3x. Ya, kalau konstantanya mungkin kita bisa sesuaikan. Makanya saya di sini dikurang 1 per 4 supaya bisa menghasilkan 2. Nanti ya. Kemudian y sama tambah 1 per 4 sama dengan x dikurang 3 per 2 kuadrat. Maka x dikurang 3 per 2 sama dengan plus minus akar y ditambah 1 per 4. Oke, ngerti ya sampai sini? Nah, negatif 3 per 2 nya pindah ruas. Jadi x sama dengan plus minus akar y ditambah 1 per 4 ditambah 3 per 2.
Nah, kemudian X-nya kita ubah menjadi F inverse X. F inverse X sama dengan plus minus akar X ditambah 1/4 ditambah 3/2. Ya, ini hasilnya. Memang agak sedikit berbeda dengan cara cepatnya, tapi ketika kita masukkan outputnya akan menghasilkan input yang sama ya. Ngerti ya sampai sini? Kemudian berikutnya saya akan membahas yang bagian keempat. Yang ini ya. Fx sama dengan A log Cx. Nah, ini sebenarnya ada yang kurang ya. Syarat-syaratnya. A-nya itu kan tadi, ini kan syaratnya A-nya antara 0 dan 1. A-nya juga harus lebih besar dari 1, karena ini kan basis ya. Cx-nya memang harus lebih besar dari 0, karena numerus. Sebelumnya saya sudah jelaskan mengenai bab logaritma ya. Nah, inverse-nya akan menghasilkan ini. Misalkan ada contoh soal, fx sama dengan y sama dengan berapa ya? 3 log 8x lah. Maka tentukan nilai dari f inverse x. Ya. Terlebih dahulu kita gunakan cara cepat. Nah, kita gunakan cara cepatnya. Ya, langsung saja masukkan ya. Berarti f inverse x sama dengan 3 pangkat x per 8. Ya, ini cara cepatnya. Tapi kalau kita gunakan cara manual, ya, sama seperti sebelum-sebelumnya. Harus paham konsepnya. Y sama dengan 3 log 8x. Kita ubah menjadi x sama dengan titik-titik. Y sama dengan 3 log 8 ditambah 3 log x. Y dikurang 3 log 8 sama dengan 3 log x. Sampai sini ngerti ya? Berarti x sama dengan 3 pangkat y kurang 3 log 8. Ya. Ngerti ya sampai sini? Berarti x sama dengan 3 pangkat y dibagi 3 pangkat 3 log 8. Ya. Berarti x sama dengan 3 pangkat y dibagi 8. Nah, x-nya kita ubah menjadi f inverse x. F inverse x sama dengan 3 pangkat x dibagi 8. Ya, sama ya hasilnya dengan cara cepatnya. Ngerti ya sampai sini? Nah, kemudian saya akan membahas bagian kelima. Yang ini ya. Bentuknya fx sama dengan a pangkat cx. Syaratnya a, nilai a-nya itu antara 0 dan 1. Di sini juga ada yang kurang ya. A juga bisa lebih besar dari sama dengan 1 ya. Antara 0 dan 1 atau A lebih besar dari 1 ya. Ngerti ya? Misalkan contoh soalnya ini fx sama dengan y sama dengan berapa ya? 2 pangkat 8x. Tentukan nilai f inverse x-nya. Cara cepat. Nah, cara cepatnya kita masukkan langsung. F inverse x berarti sama dengan 2 log x pangkat 1/8. Atau juga bisa ditulis 1/8 dikali 2 log x. Ya. Lalu langkah kedua kita gunakan cara manual.
versi kedua ya. Versi kedua kita gunakan cara manual. Jadi kan Y sama dengan 2 pangkat 8X. Ya. Berarti kita ubah menjadi X sama dengan titik-titik. 2 log Y sama dengan 8X. Ya, ngerti ya? Maksudnya ke sini. Berarti X sama dengan 2 log Y dibagi 8. X sama dengan 1/8 2 log Y. X-nya kita ubah menjadi F inverse X sama dengan 1/8 2 log X. Sama ya hasilnya, sama yang ini. Jelas ya sampai sini? Jadi untuk pembahasan fungsi bagian keempat, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih.